Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 7 akan mempresentasikan tugas sejarah mengenai sejarah Singosari. Saya Karisa Aurelia Levina absen 8. Saya Marcelia Nur Agustin absen 27. Saya Muhammad Ibrahim Setia absen 31. Saya Maulana Dedi Sugiarto absen 28. Kerajaan Singosari, kerajaan yang bercerah Hindu Buddha yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi atau abad ke-13. Lokasi kerajaan ini diperkirakan di daerah Singosari, Malang. Kerajaan ini hanya sempat bertahan 70 tahun atau 1222 sampai 1222 Masehi sebelum mengalami keruntuhan. Sejarah kerajaan Singosari berawal dari kerajaan Tumapel yang dikuasai oleh seorang agung bupati. Letaknya di daerah pegunungan yang subur dari wilayah Malang dengan pelabuhannya bernama Pasuruan. Dari daerah inilah kerajaan Singosari berkembang dan bahkan menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa Timur, terutama setelah berhasil mengalahkan kerajaan Kediri dalam pertempuran di dekat Genter tahun 1222. Silsilah Wangsa Raja Kerajaan Singosari. Versi Pararaton Ken Arok 1222 sampai 1247 Masehi, Anuspati 1247 sampai 1249 Masehi, Tohjaya 1249 sampai 1250 Masehi, Ranggawani alias Winuswardana 1250 sampai 1272 Masehi, Kartanegara 1272 sampai 1292 Masehi. Versi Negara Kertagama. Ranggarajasa Sanggirnatapura 1222 sampai 1227 Masehi, Anuspati 1227 sampai 1248 Masehi, Winuswardana 1248 sampai 1254 Masehi, Kartanegara 1254 sampai 1252 Masehi. Data ini didapat dari Prasasti Mula Majurung. Hah? Malurung? Aku Majurung nih. Kamu apa? Raja-raja di Singosari, Ken Arok dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amuwagumi memerintah selama 5 tahun yang menandai munculnya suatu dinasti baru, yakni dinasti Rajasa atau Rajasa Wangsa atau Cirindra. Anusapati. Dengan meninggalnya Ken Arok, maka tahta kerajaan Singosari jatuh ke tangan Anuspati dalam jangka waktu pemerintahannya yang lama. Anusapati tidak banyak melakukan pembaharuan karena larut dengan kesenangannya menyambung ayam. Tohjaya. Dengan meninggalnya Anusapati, maka tahta kerajaan Singosari dipegang oleh Tohjaya, namun Tohjaya memerintah kerajaan Singosari tidak lama sebab anak Anuspati yang bernama Ranggawuni berusaha membalas kematian ayahnya. Ranggawuni naik tahta kerajaan Singosari pada tahun 1248 dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana oleh Mahesa Cempaka, anak dari Mahesa Wongateleng, yang diberi kedudukan sebagai Ratu Angabaya dengan gelar Narasinggamurti. Pemerintahan Ranggawuni membawa ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singosari. Kartanegara adalah Raja Singosari terakhir dan terbesar karena mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Ia naik tahta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharaja di Raja Sri Kartanegara. Kehidupan kerajaan Singosari. Dari segi sosial, kehidupan masyarakat Singosari mengalami masa naik turun ketika Ken Arok menjadi aku di Turnapel berusaha meningkatkan kehidupan masyarakat. Banyak daerah-daerah yang bergabung dengan Tumapel, namun pada pemerintahan Asupati kehidupan sosial masyarakat kurang mendapat perhatian karena ia larut dalam kegemarannya menyambung ayam. Pada tahun 1284 Kartanegara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Pada tahun 1289 Kaisar Kubilai
Ran mengirim utusan ke Singosari meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongel. Namun pemerintahan itu ditolak tugas oleh Kertanegara. Nagaretagama menyebutkan daerah-daerah bawahan Singosari di luar Jawa pada masa Kartanegara antara lain Melayu, Bali, Pahang, Gurung, dan Bakulapura. Pada masa Waluwardana, kehidupan sosial masyarakat mulai diatur rapi, dan pada masa Kartanegara ia meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Upaya yang ditempuh Raja Kartanegara dapat dilihat dari pelaksanaan politik dalam negeri di luar negeri. Kehidupan agama pada masa pemerintahan tahta kehidupan agama pada masa pemerintah Kartanegara terdapat upaya menyatukan agama Hindu, Siwa, dan Buddha Mahayana menjadi agama Tantrayana. Pendeta yang memimpin upacara agama Tantrayana disebut Dharma Dyaksa. Dalam perkembangannya, Tantrayana menjadi agama resmi kerajaan. Kondisi ini terlihat dari kegiatan Kartanegara dan para pembesar istana yang sering melakukan upacara Tantriyana. Kehidupan sosial budaya. Kebudayaan sosial masyarakat Singasari selalu berubah seiring kebijakan raja dan kondisi politik. Setelah mengalami banyak guncangan sejak masa pemerintahan Raja Ken Arok hingga Rangkuani, kehidupan sosial Singasari mulai stabil pada masa pemerintahan Kertanegara. Saat menjalankan pemerintahan, Kertanegara berusaha menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri Singasari untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dalam bidang kebudayaan, masyarakat Singasari dikenal ahli dalam membuat patung dan candi. Candi peninggalan kerajaan Singasari antara lain Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Peninggalan patung antara lain patung Ken Dede sebagai perwujudan dari Dewi Prajnaparitmita, lambang kesempurnaan ilmu, dan patung Joko Dolok sebagai perwujudan Raja Kartanegara. Politik Kerajaan Singasari. Politik dalam negeri. 1. Mengadakan pergeseran pembantu-pembantunya seperti Mahapati Raganata digantikan oleh Argani dan lain-lain. 2. Berbuat baik terhadap lawan-lawan politiknya seperti mengangkat putra Jaya Katuang, Raja Kediri yang bernama Ardaraja menjadi menantunya. 3. Memperkuat angkatan perang. Politik luar negeri. 1. Melaksanakan ekspedisi Pemalayu untuk menguasai kerajaan Melayu serta melemahkan posisi kerajaan Brawijaya di Selat Malaka. 2. Menguasai Bali. 3. Menguasai Jawa Barat. 4. Menguasai Malaka dan Kalimantan. Kejayaan Kerajaan Singosari. Kartanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Singosari 1272 sampai 1292. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasan keluar Jawa. Pada tahun 1275, ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu, penguasa Sumatera adalah Kerajaan Dharmasraya, kelanjutan dari Kerajaan Melayu. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan dengan dikirimnya bukti Arca Amogapasa yang dari Kartanegara sebagai tanda persahabatan kedua negara. Pada tahun 1284, Kartanegara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Pada tahun 1289, Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke Singosari meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Namun, permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanegara. Negara Kertama menyebutkan daerah-daerah bawahan Singosari di luar Jawa pada masa Kertanegara antara lain Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Runtuhnya Kerajaan Singosari.
Runtuhnya kerajaan ini terkait dengan adanya sengketa yang terjadi di lingkup istana kerajaan yang kental dengan nuansa perebutan kekuasaan pada saat itu. Kerajaan Singosari sibuk mengirimkan angkatan perangnya ke luar Jawa. Akhirnya kerajaan Singosari mengalami keropos di bagian dalam. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang yang merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besan dari Kertanegara sendiri. Dalam serangan itu Kertanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Singosari, Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Riwayat Kerajaan Tumapel Singosari pun berakhir. Peninggalan sejarah. Beberapa candi peninggalan dari Kerajaan Singosari masih terlihat berdiri di Kota Malang. Walaupun beberapa dari candi tersebut terlihat usang, bahkan hancur dimakan usia, sebagai contoh dari candi-candi tersebut adalah Candi Kidal. Dahulu Candi Kidal memiliki tinggi sekitar 17 meter, namun sekarang hanya tinggal 12,5 meter. Di atas pintu Candi Kidal terdapat kepala singa raksasa memiliki ornamen cuplikan kisah Mahabharata. Secara arsitektur, Candi Kidal kembali dengan budaya Jawa Timuran dan telah mengalami pemugasan pada tahun 1990. Candi Kidal juga memuat cerita Garudeya, cerita mitologi Hindu yang berisi pesan moral, pembahasan dari perbudakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.